Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani wa sallam tasliman katsira, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmat kepada kita semuanya. Nikmat yang tidak dapat kita ukur satu persatu dan tidak bisa kita hitung dengan matematika. Semoga dengan nikmat Allah yang begitu banyak yang dilimpahkan kepada kita akan menambah rasa syukur kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu kita curahkan kepada Nabi terbaik, suri tauladan terbaik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita termasuk golongan umatnya yang akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ayunda nasyah yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan yang selalu dinantikan oleh orang-orang yang beriman. Untuk meraih keberkahan bulan Ramadan, setiap orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, akan berusaha dengan sungguh-sungguh menjalankan berbagai macam ibadah serta meninggalkan perilaku yang tidak membawa manfaat. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Umar bin Khattab berkata bahwa beliau pernah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis salati wa ita'iz zakati wal hajj wa shaumi Ramadan." Islam itu dibangun atas 5 pilar. Syahadat bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Ayunda nasyah yang dicintai Allah, puasa Ramadan berarti kita menunaikan satu rukun iman. Namun, terkadang perempuan mempunyai hambatan biologis yang tidak bisa melakukan sejumlah ibadah di bulan Ramadan dengan sempurna. Seperti perempuan akan mengalami halangan dalam berpuasa maupun sholat wajib ataupun sholat tarawih dan beriktikaf di masjid. Keterbatasan biologis seperti menstruasi, kemudian hamil, dan menyusui seringkali menjadi penghalang bagi kaum perempuan untuk menyempurnakan ibadah puasa ataupun ibadah lainnya di bulan Ramadan. Padahal puasa adalah ibadah yang sangat khusus yang diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan langsung membalas puasa kita dan insya Allah jika kita berpuasa di bulan Ramadan, salah satunya adalah kita akan dapat dimasukkan ke dalam surga melalui pintu manapun. Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa habitat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abawabil jannati syi'ti." Jika seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, niscaya akan dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kau mau." Hadis riwayat Ahmad dari Abdurrahman bin Auf dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Ayunda nasyah yang dicintai Allah,
Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan, dan Allah bukakan pintu-pintu keberkahan, dan Allah lipat gandakan pahala atas ibadah yang kita jalankan ketika di bulan Ramadan, seperti sholat tarawih, kemudian sholat wajib, iktikaf, kemudian membaca Al-Quran, sedekah, dan lain sebagainya. Meskipun seorang perempuan yang tengah mengalami hambatan biologis, namun dia tetap bisa meraih pahala di bulan Ramadan melalui berbagai amalan dan perbuatan, seperti yang dicontohkan oleh istri Rasulullah SAW, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Beliau ketika sedang berhalangan berpuasa, dalam artian beliau menstruasi, beliau tetap melaksanakan tadabbur Al-Quran melalui majelis-majelis ilmu ataupun membaca berbagai buku tafsir dan terjemahan Al-Quran. Kita sebagai umat Islam yang hidup di Indonesia bersyukur dan bangga sebab di Indonesia ini begitu banyak buku-buku tafsir yang ditulis oleh para ulama. Jadi ketika kaum perempuan tidak bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka masih bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan yang lain, yaitu membaca tafsir Al-Quran tersebut dan mentadabburi isi dari Al-Quran tersebut. Dan ketika Aisyah dalam keadaan berhalangan, beliau juga tetap mendatangi majelis ilmu, tetap belajar, kemudian bersedekah, kemudian belajar tafsir Al-Quran, dan hidup sederhana. Aisyah juga membuka majelis ilmu dan menyebarkan ilmu agama. Oleh sebab itu, Aisyah sebagai tempat rujukan bagi umat Islam untuk minta pendapat, kemudian minta rujukan. Oleh karenanya beliau dijuluki oleh Ummul Mukminin, artinya ibu dari orang-orang yang beriman. Yunda Syiah yang dicintai Allah, kita para perempuan bisa meniru sifat dan perilaku Ibunda Aisyah. Ketika di bulan Ramadan ini kita tidak bisa berpuasa Ramadan karena halangan biologis tersebut, maka kita bisa mencontoh apa yang kebiasaan yang dilakukan oleh Aisyah, belajar ilmu agama, kemudian bersedekah, mendatangi majelis-majelis ilmu, dan mentadabburi Al-Quran. Dan kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak hanya membawa kebaikan kepada diri kita sendiri, tapi juga akan membawa kebaikan bagi orang lain. Dengan kebiasaan yang baik itu, insya Allah akan berikan pahala yang sama kepada kita sebagaimana ketika kita berpuasa. Cukup sekian dari saya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.